Iku ada orang atau indah? Iya, aduh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kursi. Lah lamo ambo menyampaikan tausiah, baru malam ikulah diiringi suara padusi. Biasanya diimbau saja dek protokol, iku dulu nam mengiringi dengan solawat, tapi orangnya ndak nampak. Kalam sadonyo malam kok. Bapak Ibu sehat sadonyo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak kasadonyo yang hadir malam iko umurnya panjang, badannya sehat, sado utang-utang lunas. Enggak tanah berjodoh ditemukan jodoh dan baik-baik. Makin kare amin. Ambo diundang untuk menyampaikan tausiah di pondok pesantren di Rumbai Riau. Lai jale suara Ambo. Ustaz Abdul Somad bisa datang ke pesantren kami? Bisa. Nanti saya akan pertemukan Ustadz dengan beberapa orang ulama kita yang datang dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, insya Allah saya datang. Kalau boleh tahu siapa nama Ustadz yang dari Sumatera Barat itu? Namanya Ustadz Jelfatullah. Kenal Ustadz Somad? Enggak, saya enggak kenal. Sampai ambo ke pondok itu ambo caliat. Iko udah ambo di Mesir dulu. Loh, tadi katanya Ustaz Somad nggak kenal. Setahu ambo di Mesir dulu namanya Ustadz Jelita Donald. Rupanya ketika pulang nama beliau menjadi Ustadz Jelfatullah. Jadi beko kalau ada orang nambah tanya, Ustadz Jelfatullah atau Ustadz Jelita Donald? Manga berang ibu-ibu. Jangan tagak di situ Pak berang. Itu orang tuh berang. Mereka orang tuh melontar jumroh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang orangnya cie namanya duo. Siapa menyampaikan tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad Indah UAS. Itu juga orangnya. Jadi udah ambo di Mesir. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998 sampai 2002. Kami basamo di Mesir. Beliau senior ambo, kakak kelas ambo. Dan kemudian kami pun pulang ke Indonesia. Sampai hari ini basamo-samo dalam dakwah. Mudah-mudahan basamo kami di Indonesia, basamo di Mesir, basamo pulo di surga Jannatul Firdaus. Ada anggota dewan awak itu adik kelas kami di Mesir. Tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, bundokan duang, nan gadang ndak dimbau gala, nan ketek ndak disabui namo, nan hadir kasadonyo iko dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka sadonan hadir malam iko mendapat pahala jihad seperti orang nan berjuang di Palestina insyaallah. Iko saking banyak orangnya nak nampak ambu ujungnya. Supaya mbok tahu bateh ujungnya di ma, yang punya handphone ada senternya tolong iduikan. Nan baterainya habis jangan pasung. Iduikan, naikkan kate. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lah cukui lah nampak ambo. Mudah-mudahan anak handphonenya duit, pulsanya bertambah. Banyak dan kosong pulsanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadir malam iko umurnya bertambah, rasakinya bertambah. Bukan kecil embo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau bertambah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam iko kajinya awak dape, silaturahimnya dape, bertatap muka dape, sinetronnya hilang, maksiat dosanya hilang. Insya Allah yang hadir ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang bertugas malam ini besok subuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ada juga orang di belakang rupanya. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sop kikil. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini jamaah sampai naik ke atas mobil. Hai guys. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ambo sangko di muko saja, rupanya di belakang juga ramai. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya. Ada orang datang pengajian ni kok, ambo duduk di muko, ambo ingin mencaliak ba'a muko Ustaz Somad. Kalau orang di belakang, tengkuknya ndak ba'a aja. Dan penting suaranya tadanga di sini. Insya Allah semua yang hadir malam ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Orang yang hadir pengajian majelis ilmu, ketika nyetaga kecek malaikat rahmat, qumu maghfuran lakum, ketika kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihapuskan itu dosa, bukan utang. Besok ditagih di orang, pak utang, dihapuskan Allah. Saya menyebut Ustaz Somad malam tadi, tidak ada sapi. Ini salah dengar rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya, ini seandainya ada satu desa, satu nagari, lalu di nagari itu ada orang yang menjual khamar, menjual minuman keras, anak muda mabuk, maka yang bisa melarang nampak tamu alim ulama, nangka dua ninik mama, nangka tiga cadia pandai, nangka ampe wali nagari. Betul? Nampak tamu alim ulama. Alim ulama pun khutbah di masjid, jangan minum khamar, jangan jual khamar. Nam minum khamar, nam menjual khamar, ndak tibo ke masjid. Ndak ada nya salat Jumat. Nam mendengar khutbah di masjid itu semuanya orang baik-baik semua. Betul? Lalu kemudian datanglah ninik mama dengan petatah petitihnya pantutnya melarang anak kemenakan minum khamar. Nan ikui nan indah. Sebab apa? Sebab kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan, wali nagari mengeluarkan peraturan, siapa yang tertangkap minum khamar dibawa ke kota Padang. Tujuannya campakkan ke Lawi. Bisa apa tidak bisa?
Di antara nanampe iko alim ulama, jadi pandai, nenek mama, wali nagari. Siapa nan paling berkuasa untuk menerapkan hukum? Wali nagari. Tapi disupport dengan alim ulama, jadi pandai dan nenek mama. Ulama mendukung. Kata ulama, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Datang nenek mama, adai basandi syara basandi kitabullah, tapi mesti ada eksekusi. Yang bisa mengeksekusi adalah eksekutor, itu adalah pemimpin. Siapa yang memilih pemimpin? Dulu kita pakai kerajaan, tapi sekarang kita tidak lagi pakai kerajaan. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, yang tertinggi bukan raja, yang tertinggi bukan sultan, yang tertinggi kekuasaan adalah rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu, yang paling hebat di negeri ini siapa? Penguasa apa rakyat? Rakyat yang paling hebat. Di ujung jari rakyat, dia bisa menentukan yang naik orang baik atau orang jahat, yang naik pecandu narkoba atau orang yang ke masjid, yang naik orang yang peduli rakyat atau lupa pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nan berpikirnya simpel saja. Untuk apalah awak sibuk-sibuk memilih pemimpin anggota dewan? 5 akan dipilih kok. Yang pertama DPRD kota kabupaten, yang kedua DPRD provinsi, yang ketiga DPR RI di Jakarta, yang keempat DPD, yang kelima presiden dan wakil presiden. 5 akan dipilih. Bapak mau kemana Pak? Ambo motong karet. Bapak mau kemana? Saya mau ngurus brondol. Bapak mau kemana? Saya mau membuka toko. Bapak tidak ikut menentukan 5 tahun bangsa kita ke depan. 5 menit di TPS, itu 5 tahun ke depan efeknya. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ala gunanya ambo ikut itu. Padahal kalau terpilih anggota dewan yang baik, keluar perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kebetulan di kota itu ada anggota dewannya, di kabupatennya kete 25 orang. Kalau kabupatennya Gadang 50 orang. Kebetulan kabupatennya kete, anggota dewannya cuma 25 orang. Maka ketua sidangnya mau ketuk palu. Wahai anggota-anggota dewan, ya, saya ketua, kalian semua 24 orang, apakah setuju kalau kita buat perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Alun pilih saya. Apakah kalian setuju tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Siapa yang jualan ditangkap 6 bulan. Yang setuju 3 orang. Nan indak setuju 25 orang. Ketika diadakan voting, siapa yang setuju? 3 orang. Siapa yang tidak setuju? Maka apakah perda itu bisa dilaksanakan? Tidak bisa dilaksanakan. Begitulah satu sampel contoh bagaimana hebatnya kekuasaan anggota dewan. Jadi Bapak Ibu, gunakan telinga baik-baik, dengar informasi baik-baik, tengok mata baik-baik, tengok gambarnya baik-baik. Sama-sama baik. Mana orang yang ke masjid, mana orang yang peduli kepada masyarakat, mana yang peduli kepada umat, mana yang peduli kepada ulama,
maka ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pilih, tapi Pak Ustadz saya sebetulnya udah milih ini Pak Ustadz, ikut pilihan apa Bu ya? Jadi kenapa enggak jadi? Karena serangan pajar pulau Bu ya. Ambo kalau diganggu jin insya Allah bisa melawan Bu ya. Ambo bacakan ayat kursi, ambo bacakan ayat kursi, inyo hafal Yasin pulau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa belum setuju? Oh, jamaah aku main setuju saja. Kenapa Bapak ambil uangnya? Kenapa Ibu ambil uangnya? Bu ya, Ustadz Somad, nan ado itu kan doa tolak bala, ndak ada doa tolak piti, ndak ada. Betul Bu? Betul pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tanggal sampai balik Februari 2020 sampai sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah sampai jam 7 mengaji pengajian tentang politik Islam. Habis jam 7 sarapan 7.30. Habis jam 7.30 berzikir bersama, baca Yasin, baca ayat Quran. Sesudah itu tasbih tahmid sampai pukul 8 langsung ke TPS. Supaya apa? Supaya indak diganggu setan membau amplop. Setuju? Oh, setuju juga. Tadi yang bos suruh ambil piti setuju juga. Memang jamaahku setuju kasadonya nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awak dijaga Allah dari nan haram-haram. Sekali haram tetap. Tapi kalau mencaliak dari lampunya, dari pentasnya, dari hebatnya jamaah, dari paga basinya, iko masyarakat awak indah bisa suaranya di Bali pakai piti 100-200 ribu. Betul? Kasih 200 ribu. Wih, 500 ribu. Upel 5 juta istiqoroh hamba dulu. Kalau ada yang dapat 5 juta 50 juta pasan Ustadz Somad, sekali haram tetap haram. Tapi yang mau teleponnya dulu kamu untuk meyakinkan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Patang Ustadz waktu ceramah di kampung kami Ustadz Sabi haram. Tapi kalau 50 juta Ustadz haram. Kalau bagi dua sebentar ya ambo sholat sunat dulu sebentar. Sekali haram tetap. Kalau ini mau masuk juga ambil pitihnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dari awal saja dia sudah menggunakan uang, duitnya adalah duit sogok, asalnya dari mana, maka kalau dia duduk tahun pertama dia akan mengembalikan modal. Betul? Tahun kedua modal belum balik lagi, putar lagi. Tahun keempat mengumpul modal untuk berikutnya. Kapan dia akan memikirkan kita? Maka pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama memikir sakit hati. Tidak ada waktu lagi. Ini sudah tanggal mana? Tiga balik. Ambo sebenarnya ingin, ambo ngetes anak-anakku ini. Tanggal 13, tanggal 10 Februari sudah minggu tenang. Tidak lagi boleh ada bicara. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bicara tentang tenang, kita dari dulu sudah tenang karena kita selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang memang ngajak awak bercakap, memancing-mancing ingin ngajak kelahi di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter,
maka lawan dengan zikir. Jangan kelahi, jangan bercakap, jangan bertengkar. Siap? Siap jaga persatuan? Siap jaga bumi Minangkabau? Siap jaga Sumatera Barat? Siap jaga Indonesia? Takbir! Tunjukkan prestasi, bukan sensasi. Tunjukkan program, bukan caci maki. Betul? Alhamdulillah. Iko anak-anak ketek luar biasa. Inilah akan menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Dan pakai peci calon imam besar Masjidil Haram. Ustaz Somad kok doanya mengada-ngada. Mana lu bisa orang kita jadi imam Masjidil Haram, kita orang Indonesia. Jangan lupa tahun 1916 meninggal di kota Makkah imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi dari Minangkabau, imam Masjidil Haram. Majelisnya di Masjidil Haram ramai. Dan dia adalah orang Bukit Tinggi, datang ke Makkah Al-Mukarramah, membaca Quran, hafal Quran, baca hadis, hafal hadis, baca fikih, lalu kemudian bertuah menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi, lalu kemudian